Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di hari Jumat malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu, dan kita masih dalam pembahasan hadis arba'in fi mabanil Islam wa qawaidul ahkam, yaitu yang terkenal dengan Arba'in An-Nawawiyah. Masuk kepada hadis yang ke-23 tentang keutamaan-keutamaan amalan, jalan-jalan kebaikan. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu adalah memenuhi al-mizan, timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wassabru diyaun, dan sabar itu adalah sinar. Wal qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan menolongmu dan hujjah yang akan memberatkanmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berangkat pergi. Faba'i'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Famu'tikuha, maka dia membebaskannya. Au mubiquha, atau mencelakakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting sekali karena mencakup bab-bab yang agung, ya, pembahasan-pembahasan yang agung. Yang pertama adalah perintah untuk thaharah, perintah untuk bersuci, dan juga dorongan untuk berzikir, yang zikir itu akan menenangkan kepada hati. Kemudian juga sedekah yang manfaatnya itu banyak, yaitu untuk orang-orang yang lain. Dan juga salat yang merupakan ibadah yang teragung setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah sabar, bersabar, juga mendorong untuk perhatian kita kepada kitab Allah, kalam Allah, dan juga mengamalkannya. Dan juga di sana ada dorongan untuk berjalan atau menjalani, mengusahakan untuk
menyelamatkan diri ini, dan itu adalah dengan menetapi manhaj Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah isi secara globalnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman. Sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. At-tuhur dengan didomahkannya to ya di awalnya, yang dimaksud adalah perbuatan. At-tuhur beda dengan at-tahur yang di fathahkan to-nya. Kalau at-tahur adalah suci, ya, al-ma'u innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci. Kalau at-tuhur itu adalah al-fi'lu, perbuatannya bersuci, ya. Sebagaimana juga kalimat-kalimat yang lainnya, kata-kata yang lainnya, seperti al-wudu. Al-wudu adalah perbuatan berwudunya. Kalau al-wudu adalah air yang digunakan untuk berwudunya. Kemudian al-futur adalah merupakan perbuatan sarapan atau makan. Kalau al-fatur adalah makanan untuk sarapan itu. Jadi wazan fu'ul adalah perbuatan, wazan fa'ul adalah objeknya, seperti itu. Ya. Dan itu adalah pecahan dari tuhur, pecahan dari at-taharah, ya. At-taharah. Jadi tuhur adalah at-tanazzuh wan nadhafah, yaitu bersuci, membersihkan dari kotoran-kotoran yang hissiyah, yang terindrai, yang kotoran, ya. Wal ma'nawiyah, dan bersifat maknawi, kiasan, ya, bersifat maknawi, ya. Makna tuhur secara syar'i adalah perbuatan yang perbuatan itu akan mengangkat hadas yang asghar, hadas kecil maupun hadas yang besar. Itu namanya bersuci, ya. Namanya tuhur. Di sini disebutkan syatrul iman. Syatru itu adalah nisfu syai', setengah sesuatu, ya. Jadi syatruhu, ya, syatarahu atau syatartuhu, aku membelahnya, menjadikan dua bagian, ya. Syatir adalah nasifuhu, ya, setengah, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang memaknai sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari iman, ya. Maksudnya apa? Ini terbagi menjadi beberapa kaul para ulama. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, maksudnya adalah bahwasanya pahala dalam bersuci, ya, pahala bersuci itu pelipat gandaannya itu berhenti pada setengah pahala iman. Pahalanya itu berlipat-lipat, dan lipatannya itu berhenti pada apa? Pada setengah dari iman, nyampe setengah. Dan ini adalah makna yang keluar dari makna zahir nas, yang tidak ada dalilnya, tidak ada yang menunjukkan atas hal itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan tuhur di sini adalah at-tatahur. Tuhur di sini adalah at-tatahur, apa? Bersuci, yakni meninggalkan dosa. Bersuci yakni meninggalkan dosa dan kemaksiatan dan perkara-perkara yang membinasakan, ya. Karena lafaz tuhur ini juga ada lafaz tatahur, bersuci, dengan makna seperti ini, seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 56. Gimana katanya? Innahum unasun yatatahharun, dalam kisah Nabi Lut. Innahum, sesungguhnya mereka, unasun, tamu-tamu ke Nabi Lut itu, ya, para malaikat itu. Innahum unasun, sesungguhnya mereka itu unasun, manusia-manusia, yatatahharun, yang mereka itu bersuci, ya, suci. Yani apa maksud di yatatahharun itu? Yatatahharuna, bersuci atau suci dari perbuatan liwat, ya, lewat, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan zina dan perkara-perkara yang membinasakan, ya. Maka dengan hal itu menjadikan
iman itu adalah dua bagian atau dua tengah gitu ya. Yang pertama adalah melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan setengahnya adalah melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan setengah lagi adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Iman itu seperti itu. Iman itu ada dua bagian, dua tengah ya. Maka meninggalkan al-mahdhurat itu namanya tatahhur, yakni bersuci, menyucikan ya. Oleh karena itu dijadikanlah bahwasanya at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari iman ya. Tetapi hal ini ya, kalau dikatakan at-tuhuru bahwasanya at-tuhuru itu menyucikan, itu maksudnya meninggalkan al-mahdhur yang dilarang, yaitu setengah dari keimanan, ditolak dengan riwayat yang lain, al-wudu syatrul iman. Wudu ini setengah iman ya. Wudu ini setengah iman. Jadi apa? Wudu setengah dari sholat, kan gitu ya. Wudu setengah dari sholat. Padahal ya wudu yaitu ya bersuci itu, ya bersuci itu. Ya. Dan Ibnu Rajab mengatakan fa inna katsiran minal a'mal tatahharun nafsa minad dzunub as-sabiqah. Sesungguhnya kebanyakan dari amal-amal itu menyucikan jiwa dari dosa-dosa yang berlalu seperti salat. Jadi amal-amal itu mensucikan. Ya. Amal-amal itu mensucikan dari dosa-dosa. Seperti salat itu mensucikan dosa-dosa. Tetapi kenapa masuk di sana ada istilah at-tuhur? Ya, at-tuhur itu mensucikan juga. Amal mensucikan, at-tuhur mensucikan. Berarti tidak sinkron pemaknaan ini, ya. Pemaknaan ini. Karena berkata Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, at-tuhuru syatrul iman, yang dimaksud dengan iman di sini adalah as-salat. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari iman, setengah dari salat. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman kalian itu? Salat kalian. Jadi tatkala ada perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Ka'bah, lalu mereka bertanya, lalu sholat kami yang menghadap Baitul Maqdis ini gimana? Turunlah ayat, wa makana Allahu liwudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya sholat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah maha kasih sayang terhadap manusia, maksudnya iman adalah salat, ya. Iman adalah salat, at-tuhur bersuci adalah setengah dari iman, at-tuhur setengah dari salat. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan at-tuhur adalah menghilangkan dua hadas, yang besar maupun yang kecil, dengan air atau tayamum. Yang dimaksud dengan iman adalah salat. Ya, yang dimaksud dengan iman adalah salat. Sebagaimana tadi dikatakan, karena iman ada maknanya adalah salat dalam surat Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan dimaksud dengan ayat ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis, ya. Dan sholat itu tidak sah tanpa dengan toharoh. Maka jadilah
tuhur ini, bersuci ini setengah dengan makna ini. Ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Qaul yang paling dekat kepada kebenaran. Aqrabul aqwal. Ya. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan tuhur adalah wudu. Tuhur adalah berwudu. Kalau tadi luas, yang ketiga itu bersuci dari hadas besar ataupun kecil. Wudu dan mandi. Juga tayamum. Yang dimaksud tuhur adalah wudu, di mana wudu ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, wudu yang kita lakukan adalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa apa yang dilakukan oleh mata, yaitu dibasuh dengan wajah. Dosa yang dilakukan oleh tangan, dibasuh dengan ketika membasuh tangan. Dosa yang dilakukan oleh kaki ketika membasuh kaki, ya, dan yang lainnya. Dosa-dosa kecil. Dan iman akan menghapuskan dosa-dosa besar, maka jadilah setengah iman dengan tuhur ini. Dosa kecil dihapus dengan wudu, dosa besar dihapus dengan iman, ya. Ya. Ini sebagian tafsiran. Kemudian yang kelima. Keimanan, ya, perbuatan iman termasuk dari amalan yang disebut dengan iman itu, termasuk amalan perkataan yang mensucikan hati, ya. Sedangkan toharoh dengan air itu mensucikan badan dan membersihkannya. Maka jadilah perbuatan iman ini menjadi dua bagian. Salah satunya bersuci dari yang dohir, sebagiannya bersuci dengan yang batin, maka menjadi dua bagian dengan ungkapan ini. Ini juga pendapat yang kemungkinan bisa benar, kemungkinan bisa salah, karena apa? Ya, dengan apa? Penafsiran seperti ini. Tentang apa? Tentang dohir dan batin. Tentang dohir dan batin. Jadi tuhur mensucikan yang lahir, iman mensucikan yang batin. Ya. Itulah berbagai penafsiran tentang tuhuru satrul iman. Kenapa tuhur bersuci ini adalah setengah dari keimanan, ya, dengan berbagai macam tafsiran para ulama. Kemudian setelah atuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Di sini ada dorongan untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena mengandung hadis ini pahala yang besar dengan kalimat thayyibah ini, ya. Maka kalimat alhamdulillah ini adalah akan memberatkan mizan seorang hamba pada hari kiamat, ya. Kenapa? Karena di dalam lafaz alhamdulillah terkandung sanjungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang Allah telah beri nikmat anugerah kepada kita dengan nikmat yang banyak, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, yang lahir, yang nampak maupun nikmat yang batin. Ya. Begitupun kalimat subhanallah itu mempunyai pahala yang besar, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, lau qadara sawabahu majisman, kalaulah mengukur pahalanya secara wujudnya, ya, maksudnya terlihat, lama laa ma bainas sama'i wal ardi, maka memenuhi langit dan bumi dari apa yang kita ucapkan subhanallah alhamdulillah. Kalau berwujud ya pahalanya itu, maka memenuhi langit dan bumi, ya. Dan tasbih, ya, tasbih ini mengandung, kalau alhamdulillah tadi mengandung apa? Mengandung sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur terhadap apa yang Allah nikmatkan,
ya, kepada kita yang zahir dan yang batin. Ataupun tasbih mengandung tanzihullah, yaitu mensucikan Allah azza wa jalla dari hal-hal yang kurang, hal-hal yang aib, ya. Dan ada hadis-hadis yang banyak yang mendorong dengan kalimah thayyibah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani, dua kalimat yang ringan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan, habibatani ila rahman, yang dicintai oleh ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi. Kan di sana ada subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kandungannya subhanallah dan alhamdulillah. Ya. Ini dorongan untuk berzikir kepada Allah, terutama apa? Terutama subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi pahalanya. Kemudian di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tamlaul mizan, memenuhi al mizan, timbangan. Ya, ini terkandung di sini ada kewajiban untuk beriman kepada al mizan ini. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani terhadap mizan ini. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bil ba'si wa jazail a'mali yaumal qiyamah. Kami beriman kepada hari kebangkitan dan juga pahala dari amalan pada hari kiamat, wal ardu wal hisab, dan juga penampakan dari amalan, diperlihatkan amalan, dan juga hisab amalan, ya, dan juga dibacakan tulisan dari catatan amal tersebut, dan juga wasawab wal iqab, juga pahala dan siksaan, wasirat wal mizan, juga sirat, ya, as-sirat itu untuk meniti sirat, untuk menyeberang sirat itu, wal mizan, dan juga timbangan. Dan hal itu ditetapkan dengan Alkitab, dari Al-Quran. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 40 dikatakan, 47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun say'a. Dan kami letakkan mawazinal qista, timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak dizalimi sedikit pun, ya, setiap jiwa sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardarin ataina biha, walaupun keadaannya sebesar dzarrah, sebesar habbah, biji-bijian, min khardalin, ya, ataina biha. Jadi biji-bijian, sebiji yang kecil itu, ataina biha, kami akan memberikannya dari pahala itu. Wa kafa bina hasibina, cukuplah kami yang menghisabnya. Ini tentang apa? Tentang al-mizan. Al-mizan juga di dalam surat Al-Mu'minun, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dirinya, fi jahannam khalidun, di neraka jahanam mereka kekal, ya. Itu ayat-ayat yang menunjukkan apa? Menunjukkan atas adanya mizan, adanya timbangan. Juga di dalam as-sunnah, dalam hadis, ya, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya pada hari kiamat, fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan, maka diperlihatkan kepadanya 99 gulungan catatan dosa, kullu sijilin mislu maddil basar, setiap satu gulungan itu sepanjang mata memandang catatan dosa. Tsumma yaqul, kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan atunkiru min hadza syai'an, apakah kau mengingkari sedikit pun dari hal ini? Ya. Ada yang kau ingkari dari catatan dosa ini? Adzalama katabatil hafidun. Ya. Apakah malaikat yang menuliskan itu telah menganiayamu? Ya. Tidak dilakukan tetapi dicatat dosa. Misalkan gitu. Fayaqul, maka dia mengatakan la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, semuanya benar apa yang dicatat dalam gulungan catatan dosa tersebut. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalaka udrun, apakah kamu mempunyai udzur, mungkin kamu melakukan seperti ini ada alasannya atau keterpaksaan atau apa seperti itu. Fayaqul, dia mengatakan la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, maka Allah katakan bal inna laka indana hasanah, tapi engkau mempunyai satu kebaikan, ya. Fa innahu la dzulma 'alaika al-yauma, sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu hari ini. Fatukhraju bitaqatun fiha, maka dikeluarkanlah satu kartu padanya. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam bitaqah kartu tersebut tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu, maka dia mengatakan ukhdur waznaka, hadirkan timbanganmu. Fayaqul, maka dia mengatakan ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, apa artinya sebuah kartu ini dibandingkan gulungan-gulungan catatan dosa ini? Faqala, maka kata Allah innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Faqala fatudau sijillat fi kaffihi, kemudian diletakkan sijillat gulungan-gulungan dosa itu di satu daun timbangan, wal bitaqah fi kaffihi, dan bitaqah kartu tersebut yang tertulis asyhadu syahadat itu di satu daun timbangan. Langin fatosat sijillat wasaqulat al bitaqah, maka terangkatlah gulungan-gulungan dosa tersebut, catatan gulungan dosa tersebut, dan beratlah al bitaqah, fala yaskulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah sedikit pun, ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Al-Allamah Al-Albani mengatakan di dalam akhir dari hadis ini, mengomentari hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mizan amal, timbangan amal itu mempunyai dua daun timbangan yang tersaksikan, terlihat nanti. Dan sesungguhnya amal wa in kana a'radun fa innaha tujanu, dan sesungguhnya amal itu, ya, akan ditimbang, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu berkuasa. Dan ini adalah termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal ahaditsu fi dzalika mutadhafirah in lam takun mutawatirah, dan hadis-hadis dalam hal ini adalah banyak kalaupun tidak dikatakan mutawatir. Banyak hadis yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya amal-amal itu ditimbang, dan timbangan itu adalah nyata adanya. Jam berapa? Berapa menit lagi? 7 menit cukup. Dicukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti disambung di ba'da Isya. Masih kuat? Break dulu untuk salat Isya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa-apa yang disampaikan tadi mengenai mizan
Yang pertama adalah wajibnya kita mengimani kepada mizan, timbangan tersebut, yang mizan itu akan menimbang amalan-amalan hamba pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, mizan adalah hakiki, ya, yang mempunyai dua daun timbangan, dan itu terindrai, tersaksikan oleh hamba pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, mizan itu banyak, ya, bagi setiap jiwa seseorang, bagi setiap person tertentu. Yang menunjukkan adalah zahir Al-Quran, dikatakan dalam ayat tadi, wa nadha'ul mawazina, dan kami letakkan mizan-mizan. Berarti mizan itu banyak, timbangan. Kemudian dalam ayat lagi Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangannya, ya. Ya. Dan Asyin kita mengatakan wal qaidatul muqarraratu fil usul, dan kaidah yang kaidah yang ditetapkan, ya, disepakati dalam usul, yaitu zahir Quran la yajuzul udul, tidak boleh disimpangkan, ya, kecuali dengan dalil yang wajib rujuk kepadanya. Karena di sana ada nas-nas Al-Quran yang menunjukkan adanya mizan. Tidak boleh ditakwil. Kemudian yang keempat, sebagaimana nas-nas menunjukkan bahwasannya orang yang beramal juga ditimbang, ya, orang yang beramal tadi amal, ada juga amilnya yang beramalnya juga ditimbang. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya dalam tafsir ayat ini, fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak lakukan penimbangan pada hari kiamat bagi mereka, tidak lakukan penimbangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya akan ada datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk pada hari kiamat, tapi timbangannya itu tidak seimbang, ya, dengan janah ba'udah, sayap nyamuk. Orangnya tinggi besar, gemuk, tetapi ringan timbangannya, bahkan tidak sama dengan, ya, tidak seimbang dengan sayap nyamuk. Maka bacalah fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, di sini Asyin kita mengatakan ini adalah merupakan dilalah atas timbangannya orang per orang. Jadi orangnya pun ditimbang. Dan dari Ibnu Mas'ud annahu kana yajtani siwakan minal araq, bahwasanya Ibnu Mas'ud itu
memetik kayu siwak dari pohon arok. Wa kana daqiqus saqaini, dan beliau itu sangat kurus, sangat kecil dua betisnya. Maka tatkala memetik itu tinggi ya, memetik. Kemudian angin menerpa gamisnya, maka tersingkaplah betisnya tersebut. Fadhahikal qaumu minhu. Lantas orang-orang menertawakannya karena lucu ya, sesuatu yang aneh dengan betis sekecil itu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Dari apa kalian itu tertawa? Qalu min diqqati saqaihi, karena kurusnya kecilnya dua betisnya. Faqala walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul, demi zat yang diriku di tangannya, lahu ma asqalu fil mizani min ahadin. Dua betis tersebut itu lebih berat dalam di mizan, dalam timbangan, min ahadin, dari seorang manapun juga ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang pun ya ditimbang ya, yang beramal juga ditimbang, amalnya ditimbang, orangnya pun ditimbang. Kemudian yang kelima, tidak boleh mentakwil nas-nas yang ada tentang penetapan keimanan tentang mizan dengan hujah yang tidak diterima oleh akal ya. Sebagaimana orang, maksudnya bahwasanya dengan hujah yang akal tidak bisa menerimanya, begitu maksudnya. Tidak masuk akal nih gitu. Jadi dengan hujah seperti itu, dengan alasan teka harti ku akal, nah aya timbangan segala, gitu. Kan catatan dosa mah. Kenapa bisa ditimbang? Gitu ya, teka harti. Mereka sebagian mengatakan alladzi yahtaju lil mizan al-baqal wal fawal. Yang perlu kepada timbangan mah tukang sayur, ya, tukang buah gitu ya, mereka menimbangkan gitu ya. Beli mangga sekilo dia ditimbang, itu yang masuk akal mereka. Adapun amal kenapa bisa ditimbang? Nah, seperti itu, sesuatu yang abstrak. Ya. Mereka mentakwil sebagian mereka bahwasanya timbangan itu adalah keadilan dan ketentuan. Adil dan ketentuan itu adalah mizan. Ya. Ini mereka mentakwil demikian. Sedangkan nas-nas yang menunjukkan atas hal itu, ya. Kemudian yang keenam, bahwasanya mizan itu dilakukan setelah hisab. Dihisab, dihitung, kemudian mizan, ditimbang. Berkata Al-Qurtubi, para ulama mengatakan idzan qadal hisab kana ba'dahu waznul a'mal li'anal wazna lil jaza. Setelah beres dari hisab, maka setelah itu adalah timbangan amal. Ya, karena timbangan itu untuk pembalasan ya. Maka dilakukannya setelah muhasabah, setelah menghitung kemudian ditimbang ya. Muhasabah tadi, hitungan itu untuk menentukan amal hitungannya, dan timbangan untuk menentukan kadar ya dari balasan sesuai dengan hisabnya gitu. Baik, kepada kalimat yang berikutnya dalam hadis, as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu adalah yang menerangi di dalam kegelapan, supaya terbedakan antara perkara yang manfaat atau yang madarat, membahayakan atau memberikan manfaat ya. Sebagaimana cahaya itu
akan menerangi kepada apa yang kita tuju, apa yang kita mau. Kita mau mengambil sesuatu, kita memakai cahaya. Ini yang mau kita pilih, ya, dengan cahaya. Kalau tidak, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitupun salat, ya. Apabila seseorang hamba itu menunaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, akan menjadikan kalbu ini bercahaya, ya, dengan cahaya hidayah, dan menjadi pembeda yang bisa membedakan antara hak dan batil dengan salat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat melarang, menghalangi dari seorang berbuat fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan kemunkaran, ya. Al fahsya yang dilakukan seorang atau lebih, ya, 2 orang gitu. Al munkar yang melakukan kemaksiatan dengan sendiri. Sebagaimana bahwasanya juga salat akan menjadi cahaya kepada wajah pelakunya di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud." Tanda mereka itu, dalam wajah-wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud, ya. Jadi orang yang sholat dia itu pasti wudu, itu dia bercahaya, ya. Bagaimanapun warna kulitnya, mau hitam legam mau putih, pokoknya bercahaya. Berbeda dengan orang yang nggak pernah sholat, walaupun putih maka tidak bercahaya. Dan nanti pelakunya akan menjadi cahaya pada hari kiamat, ya. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan, ya, bahwasanya salat itu adalah cahaya bagi pelakunya yang mendirikannya. Dan ini adalah merupakan dorongan yang kuat untuk salat, untuk mendirikan salat yang fardu dan juga yang nafilah, yang sunnah. Maka hendaklah seorang hamba untuk menunaikan sebagaimana apa yang diperintahkan. Hingga apa? Hingga menjadilah dengan salat tersebut mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran, ya, dan menjadikan salat itu membawa kepada masuknya kepada negeri keselamatan bersama orang-orang yang baik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada yang berikutnya, as-shadaqatu burhanun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu adalah bukti, al-burhan adalah bukti, al-hujjah, al-fasilah, al-bayyinah, hujjah yang menjelaskan, ya. Setiap jiwa itu dihiasi dengan harta, yakni setiap jiwa itu condong dengan harta, cinta kepada harta, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihiasi manusia itu hubbus syahawat, mencintai syahwat, minan nisa, dari wanita, wal banin, dan anak-anak. Suka wanita, suka anak-anak, senang dengan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan perhiasan dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan juga kuda-kuda, kendaraan-kendaraan yang ditambat. Wal an'am, dan juga binatang-binatang ternak. Wal hars, dan juga pertanian. Itu adalah merupakan sesuatu yang dicintai, disukai, dan setiap manusia seperti itu, ya. Dan ya, harta seseorang tidak akan lepas daripada itu. Pertanian, pertambangan, peternakan, kan gitu, ya. Ya, perhiasan, ya. Punya istri, punya anak banyak, senang. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah kesenangan
kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya adalah sebaik-baik tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang mereka manusia dalam surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka itu mencintai harta dengan sangat cinta, benar-benar cinta. Ya. Maka banyak hamba-hamba yang bakhil. Ya. Wa qad yabkhulu bihil abdu, maka seorang hamba kadang bakhil, wa yasuh, dan suh ala ikhwanihi. Ada bakhil mah untuk dirinya, dan asuh itu bakhil kepada harta saudaranya. Gimana? Kalau bakhil itu, kalau sifat bakhil, kalau mau ngasih itu dia enggan. Kalau asuh, ya, suh itu bakhil harta saudaranya, ya, temannya, sahabatnya mau ngasih sesuatu, jangan sayang, padahal itu bukan hartanya, itu udah suh. Harta orang lain aja dibahili gitulah. Dahsyat sekali itu asuh. Wa mayuqa suhha nafsihi, barang siapa yang selamat dari suh, ya gitu. Maka apabila seorang itu berjuang, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dan menguasai hawa nafsunya, kemudian mengeluarkan zakat hartanya yang wajib atau sedekah yang mustahab dalam rangka menunaikan perintah maulanya, ya, dan juga berharap pahala dari apa-apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang bersedekah, maka dia akan mendapatkan pahala pada hari akhir nanti. Dan perbuatan tersebut sebagai dalil dan hujah atas imannya. Kalau bukti keimanan seseorang itu tatkala harta yang dicintainya itu dikeluarkan, gitu. Baru-baru ini kita telah melewati Idul Adha. Semua cinta dengan harta. Ya. Mau enggak berkorban? Ya. Minimal mungkin 2 juta untuk membeli kambing, gitu ya. Ya. Yang ini terasa mahal, tetapi gadget yang 5 juta terasa murah, atau sepeda yang 10 juta terasa murah, atau motor dan sebagainya, kan seperti itu. Tetapi yang 2 juta ini terasa mahal. Kan, nah, tatkala orang mau mengorbankan, nah, itu adalah sebagai bukti keimanannya. Ya, wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan. Ya. Selanjutnya, as-sabru diya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diya, dan kesabaran itu adalah sinar. Sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah. Ya. Menahan diri dari keluh kesah di dalam hati, menahan hati dari merasa mangkel, ya, menahan lisan dari kuku lutut, menahan anggota badan dari berbuat kejahat, berbuat merusak, seperti itu. Dan dikatakan diya, kata Ibnu Rajab, diya huwa nur, diya sinar adalah cahaya yang di sana ada sifat panasnya dan bisa membakar, seperti dia usyamsi, seperti sinar mentari. Ya, makanya mentari itu adalah sinar mentari. Kalau rembulan adalah cahaya rembulan, begitu kan? Al-qamaru nur, wasyamsu diya, berbeda. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari adalah dhiya, sinar,
ada sifat panasnya, ada sifat membakarnya gitu ya. Wal qamaru nuran, sedangkan bulan adalah nur, cahaya. Beda ya. Berkata rahimahullah Ibnu Rajab, tatkala kesabaran ini adalah merupakan sesuatu yang berat atas jiwa, maka perlu untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan jiwa ini dan menahannya dari perkara-perkara yang disukai oleh jiwa ini, yang kebanyakan jiwa nafsu ini mencintai perkara-perkara yang buruk gitu. Karena apa? Yang buruk ini, yang tercela ini dihias-hiasi oleh setan dan jiwa ini condong kepadanya gitu. Dan itu adalah perkaranya berat, panas. Maka sabar ini adalah dia. Dan maksud dari sabar adalah dia, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, inna sabra mahmudun wala yajalu sahibadu mustaqdian muhtadiyan mustamiran ala shawab. Sesungguhnya sabar ini terpuji dan senantiasa pelakunya itu tersinari ya, dan tertunjuki terus-terus berada di dalam kebenaran ya. Dan perkara sabar ini yang adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perintah untuk bersabar dan berusaha sungguh-sungguh bersabar. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri, mereka diperintahkan untuk bersabar di atas agama mereka yang diridhai oleh Allah terhadap mereka, yaitu Islam. Maka mereka diperintahkan untuk apa? Untuk bersabar di atas agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhai bagi mereka, yaitu Islam. Maka janganlah memalingkan kepada mereka dalam baik dalam keadaan bahagia maupun keadaan sedih ya, atau dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang ya. Jangan meninggalkan agama Islam ya, hingga mereka meninggal dalam keadaan Islam. Dan hendaklah bersabar menghadapi musuh-musuh yang mereka memerangi agama mereka. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk sabar atas perlakuan buruk atau apa-apa yang mereka orang-orang kafir lakukan berupa sesuatu yang menyakiti, dan juga orang-orang munafik. Apa yang orang-orang kafir dan orang munafik sakiti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah apa-apa yang mereka katakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Ini perintah untuk bersabar. Dan banyak keutamaan-keutamaan sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang sabar akan ditunaikan
pahala mereka tanpa hisab. Dan sabar bermacam-macam, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menerima bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi ya terdahulu telah mencontohkan bagaimana mereka bersabar, ya. Dan ujian tentang kesabaran itu para nabi dan orang-orang yang saleh itu ujiannya adalah lebih berat, ya, lebih berat. Selanjutnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini adalah hujah yang menyelamatkanmu atau hujah yang akan memberatkanmu. Maka barang siapa yang mempelajari sesuatu dari Al-Quran, dari kitab Allah, kemudian mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya berupa kewajiban dan menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang, ya, dan diam dalam batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka dia Al-Quran tersebut maka akan menjadi hujah pada hari kiamat dan menjadi syafaat baginya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya nanti datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya, ya. Iqra'u Zahrawain, bacalah Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Fa innahu maja'tiyani yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia keduanya akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah seperti dua awan, ya, dua awan yang akan melindungi, ya. Kemudian yang terakhir, kullun nas yaghdu faba'i wan nafsa famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berjalan, maka ada yang menjual dirinya, maka dia membebaskannya atau dia itu mencelakainya. Setiap manusia berjalan pagi dan sore dan berjalan di dunia mereka, akan tetapi keadaan mereka tidaklah sama. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dan membebaskan dari azab maulanya, membebaskan dari azab maulanya dunia dan akhirat, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Di antara mereka ada yang membinasakan jiwa tersebut dan menjerumuskan jiwanya kepada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, yaitu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya dan menyelisih perintahnya. Maka kata Allah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu, kehidupan kalian itu lasyatta, berbeda-beda. Berkata Ibnu Rajab, hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia imma ada yang berusaha dalam membinasakan dirinya atau ada yang berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah itu telah menjual dirinya kepada apa? Kepada kehinaan dan membinasakan dirinya, memasukkan dirinya, menjerumuskan dirinya kepada dosa-dosa yang itu membawa keburkaan Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Demikian yang bisa disampaikan di malam hari ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-23 dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Semoga ini bermanfaat
bagi kita semua, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Bersuci. Karakteristik bersuci. At-tuhuru syatrul iman dengan berbagai penafsiran ya. At-tuhuru syatrul iman, tuhur ada bermakna yang dekat aja ya. Yang dekat itu bahwasanya bersuci itu ya, yakni melakukan kesucian dari hadas kecil dan besar dengan wudu, tayamum, dan mandi, itu adalah setengah dari al-iman, maksudnya adalah sholat ya, adalah sholat. Adapun karakteristik dari bersuci atau tata cara bersuci ya, itu dibahas di dalam bahasan fikih. Tapi di sini yang dimaksudkan bahwasanya pentingnya bersuci ini. Jadi kedudukan bersuci ini adalah setengah dari keimanan. Atau dengan tafsir yang lain bahwasanya bersuci ini adalah meninggalkan perkara-perkara yang lahiriah, dan setengah lagi iman bersuci dari perkara-perkara yang batin. Atau dari dosa-dosa kecil, yang iman dari dosa-dosa besar. Ini penafsiran para ulama begitu. Jadi kedudukan bersuci ini ya setengah dari keimanan, seperti itu. Ya, yang bersifat maknawi atau bersifat apa? Hissi itu terindrai. Ya, bersuci dari kotoran dan najis. Yang iman bersuci bersifat maknawi, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari penyakit-penyakit hati yang bersifatnya maknawi, kiasan atau majazi. Ya. Ya. Was-was apakah ini terciprat najis atau tidak, begitu ya? Ya, oke. Was-was adalah dari setan. Yang penting kita berusaha, ya, berusaha bahwasanya kita itu menghindari dari cipratan tersebut. Contohnya misalkan kita berusaha bahwasanya ketika misal buang air kecil itu dengan berdiri, maka usaha yang kita lakukan adalah misalkan dengan menyingsingkan celana panjang kita atau gamis kita ke atas, ya. Kemudian setelah itu kita kira-kira bisi ya ada yang terciprati, maka dari betis kita basuh, ya. Itu dalam rangka usaha, ya. Usaha ya maksimal ya seperti itu. Tapi juga kita berusaha menjauh dari cipratan tersebut, bagaimana supaya tidak terciprat ke kita, ya. Jadi maksimal usahanya, target ke lubang ya supaya tidak. Tapi kita juga berusaha untuk membasuh dari kaki betis kita, ya itu cukup. Apakah mungkin ada 1 mili atau setengah mili yang tercipta ke kita? Mungkin saja. Tapi itu adalah sesuatu yang ma'fuun anhu, sesuatu yang dimaafkan, karena
ketidakmampuan kita untuk melihat dengan benar-benar gitu ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang maksimal, kita berusaha untuk menghindari cipratan tersebut. Kemudian kehati-hatian dengan membasuh dari betis kita setelah kita sing-singkan celana kita ke atas, itu sudah cukup seperti itu. Jadi jangan takut-takuti kita itu, mungkin saja ini begini, kalau gitu nggak pakai celana yang tadi pakai itu, repot kitanya, kita tersiksa dengan hal itu. Jadi cukup seperti itu aja ya, karena itu datangnya dari setan ya. Tapi kita juga tidak boleh sembarangan atau lalai gitu ya, nggak peduli mau matchret mau enggak gitu ya, tidak peduli ya, kita hati-hati seperti itu ya. Silakan. Yang afdal adalah duduk. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang air, kemudian ada tempat sampah, lantas Nabi berdiri buang airnya. Ya, karena kemungkinan tidak. Jadi tapi afdal adalah duduk. Tapi bolehkah berdiri? Boleh. Gitu. Tapi afdal adalah duduk. Maksudnya jongkok, ya, jongkok itu lebih gitu. Adapun tata cara ininya kanan gitu, terus itu wallahu alam dari mana datangnya. Kemudian juga harus berdehep seperti itu juga wallahu alam dari mana. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Mirip jurus apa itu enggak keterangannya, pokoknya jongkok ya, jongkok saja ya, yang jongkok yang kita pahami ya, itu untuk menghindari cipratan seperti itu ya, seperti itu. Laki-laki ya, kalau perempuan nggak ada yang pipisnya berdiri, nggak ada. Ada lagi? Baik, pertanyaan sudah beres. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.